Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Baiklah, yang terhormat Bapak Ardian Firdaus sebagai dosen pengampu mata kuliah bioteknologi dan teman-teman yang saya banggakan. Berdirinya kami sini yaitu untuk mempresentasikan materi kami yaitu mengenai bioinsektisida, mikroba dan virus. Di mana saya Elsa Amelia sebagai moderator sekaligus pemateri kedua dan rekan saya Nova Prensibono sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama, Nova Pranova, saya persilakan. Baik, yang materi pertama yaitu mengenai bioinsektisida dari mikroba. Di mana bioinsektisida adalah insektisida yang berbahan aktif makhluk hidup atau senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Contoh dari bahan aktif bioinsektisida adalah patogen hama, yaitu bakteri, jamur maupun virus. Salah satu bahan aktif bioinsektisida mikroba adalah jamur Beauveria bassiana. Jamur ini telah terbukti sangat potensial untuk membunuh serangga. Selanjutnya yaitu fungsi dari bioinsektisida dari mikroba, di mana dia itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama, mengendalikan hama secara spesifik, di mana mikroba bioinsektisida biasanya bekerja pada jenis hama tertentu sehingga lebih efektif dan tidak membunuh serangga non-hama. Jadi dia itu hanya berpatok pada serangga yang spesifik aja teman-teman, enggak serangga yang non-hama itu dia nggak bakalan berpengaruh. Yang kedua itu ada mengurangi ketergantungan pada insektisida kimia. Ini membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, serta mencegah resistensi hama terhadap bahan kimia. Jadi dia juga itu bermanfaat bagi lingkungan supaya kita ini tidak ketergantungan dengan bioinsektisida yang kimia. Yang ketiga itu meningkatkan kesehatan ekosistem pertanian, di mana karena tidak membunuh semua serangga secara membabi buta, bioinsektisida menjaga keseimbangan ekosistem mikro dan makro. Yang terakhir itu ramah lingkungan dan terurai secara alami. Mikroba ini akan terurai setelah bekerja sehingga tidak meninggalkan residu berbahaya di tanah maupun tanaman. Selanjutnya yaitu peranan bioinsektisida dari mikroba. Di sini peranannya itu ada 6. Yang pertama, pengendalian hama secara biologis, di mana sebagai agen biologis yang membunuh atau menekan populasi hama serangga secara spesifik tanpa merusak organisme non target seperti lebah atau predator alami. Yang kedua itu alternatif pengganti insektisida kimia. Mikroba penghasil bioinsektisida bisa mengurangi penggunaan pestisida kimia sintesis yang sering menimbulkan resistensi hama, pencemaran lingkungan dan dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Dia ini peranannya hampir sama juga teman-teman sama fungsi yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya yaitu menjaga keseimbangan ekosistem. Karena bekerja secara selektif, bioinsektisida mikroba ini juga membantu melestarikan keanekaragaman hayati di ekosistemnya. Yang selanjutnya mendukung pertanian berkelanjutan. Hama dengan sifatnya yang mudah terurai, bioinsektisida mikroba ini sangat sesuai untuk pertanian organik dan sistem pertanian ramah lingkungan. Jadi dia itu lebih ramah untuk mendukung pertanian berkelanjutan daripada bioinsektisida kimia yang bisa merusak populasi tanahnya ataupun lingkungan tanamannya. Yang selanjutnya itu ada mengurangi resiko resistensi hama. Dengan pengendalian hama yang efektif tanpa merusak tanaman yang dapat meningkatkan hasil panen dan juga kualitas produk pertanian. Ya, itu dia yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman. Jadi bioinsektisida ini juga mendukung kualitas dari tanaman yang dihasil dari bioinsektisida dari mikroba tadi.
Materi selanjutnya yaitu ada contoh mikroba yang digunakan dalam bioinsektisida. Yang pertama itu mikroba Bacillus thuringiensis atau biasa disingkat dengan BT, merupakan bakteri tanah yang paling banyak digunakan sebagai bioinsektisida. Bacillus thuringiensis menghasilkan toksin atau spike protein yang aktif terhadap serangga tertentu, terutama ulat gayak dan ulat daun. Jadi ini dia teman-teman contoh dari mikroba Bacillus thuringiensis tadi atau BT tadi. Dia tuh berbentuk seperti batang ya teman-teman, berwarna hijau. Jadi inilah dia mikroba dari BT tadi. Selanjutnya ada Beauveria bassiana, di mana ini adalah spora jamur yang menempel pada tubuh serangga menembus kulitnya atau kutikula, kemudian tumbuh dan berkembang di dalam tubuh hingga menyebabkan kematian. Jadi teman-teman, spora jamurnya itu yang ini ya, yang putih-putih ini, yang menempel pada serangga ini. Jadi serangga yang menempel pada tanaman, dia tanaman yang udah diberi bioinsektisida dengan bahan Beauveria bassiana itu tadi, di mana serangga itu nanti setelah memakan daun dia bakalan terkena bioinsektisida tadi yang menyebabkan dia itu jadinya spora jamurnya itu menempel pada seluruh tubuhnya dan menembus kulitnya, kemudian tumbuh dan berkembang dalam tubuhnya yang menyebabkan jadinya nanti dia mati pada serangga itu. Yang terakhir Metalhizium anisopliae. Jamur ini menyerang serangga seperti rayap, belalang, dan kutu kebun. Sama seperti Beauveria tadi, spora Metalhizium ini akan menempel menembus tubuh serangga dan menghancurkan jaringan internalnya secara sistematik. Jadi mikroba Metalhizium anisopliae itu yang ini ya teman-teman, yang berwarna kuning ini. Ini serangga dan inilah dia mikrobanya tadi yang sudah menempel pada serangga yang sudah terkena bioinsektisida itu. Baik, selanjutnya di sini juga kami ada menampilkan proses pembuatan bioinsektisida dari mikroba. Jadi teman-teman, yang pertama itu dituangkan air kelapa secukupnya atau dengan kita takaran sesuai takaran kita yang kita maunya berapa, baru dituangkan juga mikroba yang sudah kita tentukan, mikroba apa yang mau kita pakai untuk bioinsektisida ini. Baru dia tuh semuanya tuh dicampur lalu dimasukkan ke dalam panci dan diaduk-aduk sampai dia mendidih dan juga tercampur rata. Ini ada juga bahan-bahan yang lainnya ya teman-teman. Tadi ada yang pertama kan alat dan bahannya juga udah dituliskan. Setelah itunya tercampur rata dan mendidih, dia itu didiamkan dulu sampai dia dingin, baru dimasukkan ke dalam botol. Jadi jangan dimasukkan panas-panas ya teman-teman. Dia didiamkan dulu. Baru setelah itu ini nanti ditutup, terus didiamkan lagi sampai mediumnya, pokoknya ini didiamkan selama 7 hari gitu loh teman-teman. Mudah kan? Nah, jadi itulah proses pembuatan bioinsektisida. Ini yang secara mudahnya aja lah, yang mudah kita buat, dia juga bisa kita buat, tapi secara lebih alaminya itu nanti lebih rinci lagi. Ini yang sederhananya aja. Nah, dari proses pembuatan bioinsektisida dari mikroba ini teman-teman sudah paham? Sudah. Baik, materi selanjutnya akan
disampaikan oleh rekan saya kepada Elsa Amelia. Saya persilakan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada bioinsektisida dari virus. Di mana bioinsektisida virus ini adalah bahan pestisida alami yang menggunakan virus untuk mengendalikan hama serangga. Di mana virus ini khususnya bakulovirus dapat menginfeksi dan membunuh serangga melalui konsumsi daun atau bagian tanaman yang telah terinfeksi. Kemudian fungsi dari bioinsektisida dari ini ada kesalahan tulisan teman-teman. Ini fungsi bioinsektisida dari virus, di mana fungsi utama bioinsektisida dari virus ini adalah untuk mengendalikan populasi hama serangga secara efektif dan berkelanjutan, di mana mereka bekerja dengan cara menginfeksi serangga target, bereplikasi di dalam tubuh inang, dan menyebabkan penyakit yang berujung pada kematian hama tersebut. Kemudian ada pun peranan bioinsektisida dari virus ini, yaitu yang pertama ada alternatif pengendalian hama yang ramah lingkungan, di mana alternatif pengendali hama yang ramah lingkungan ini menunjukkan bahwa bioinsektisida virus adalah pilihan yang lebih baik dan aman untuk mengendalikan hama dibandingkan metode konvensional yang mungkin berbahaya bagi lingkungan. Kemudian yang kedua ada pengendalian hama yang spesifik. Artinya bioinsektisida ini atau bioinsektisida virus ini cenderung menargetkan hama tertentu dan tidak membahayakan organisme lain yang tidak menjadi sasaran seperti serangga bermanfaat ataupun hewan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu mendukung pertanian berkelanjutan dan organik, di mana penggunaan bioinsektisida virus sejalan dengan praktik pertanian yang mengedepankan kelestarian lingkungan dan mengurangi penggunaan bahan kimia sintesis. Kemudian peranan yang terakhir yaitu pengelolaan resistensi hama, di mana ini menyarankan bahwa penggunaan bioinsektisida virus dapat membantu mengatasi masalah resistensi hama terhadap pestisida kimia yang seringkali terjadi akibat penggunaan pestisida yang berulang. Kemudian contoh virus yang digunakan dalam bioinsektisida ini adalah nuklear polyhedrosis virus atau disingkat dengan NPF, di mana NPF ini menginfeksi serangga dengan cara menembus sel-sel jaringan serangga, menyebabkan serangga ini mati. Contohnya seperti ini teman-teman, di mana NPF ini menginfeksi serangga dengan cara menembus sel-sel sehingga jaringan serangga itu menyebabkan serangga itu mati seperti ini. Biasanya NPF ini menginfeksi serangga yaitu tanaman secara langsung, di mana virus ini digunakan dalam bioinsektisida untuk mengendalikan populasi serangga hama. Jadi NPF ini menyerang serangga hama yang ada pada berbagai jenis tanaman. Kemudian ada granulovirus atau GV, di mana GV ini juga merupakan bagian dari keluarga bakulovirus dan telah digunakan untuk mengendalikan hama serangga, terutama hama yang memakan tanaman, buah-buahan seperti genggat kotling. Seperti ini teman-teman, seperti jenis ulat yang memakan buah. Kemudian di sini ada proses pembuatan bioinsektisida dari virus. Aplikasi bioinsektisida bakteri entomopatogen Olerisma. Bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini yaitu bioinsektisida dengan merek dagang Torex WP yang mengandung delta endotoksin dari bakteri Bacillus thuringiensis dan ulat pemakan daun jeruk.
Langkah pertama dalam percobaan ini yaitu dimasukkan setengah sendok makan bioinsektisida ke dalam 2/3 gelas air, kemudian diaduk rata. Kemudian diletakkan tisu di dasar stoples untuk mempermudah saat pembersihan kotoran ulat. Langkah selanjutnya, dicelupkan daun jeruk ke dalam larutan bioinsektisida yang nantinya daun jeruk ini digunakan sebagai pakan ulat. Lalu daun jeruk tersebut dikering anginkan. Kemudian dimasukkan daun jeruk ke dalam stoples. Lalu dimasukkan ulat ke dalam stoples yang sudah berisi daun jeruk yang telah dicelupkan insektisida sebagai pakannya. Ulat yang saya gunakan dalam percobaan kali ini sebanyak 10 ekor. Ulat berukuran cukup besar dan mulai memasuki fase instar akhir. Kemudian ditutup mulut stoples dengan menggunakan kain kasa agar ada sirkulasi udara dan tidak masuk serangga lain ke dalam stoples. Di dalam video terlihat ulat langsung memakan daun jeruk dan mengeluarkan kotoran yang masih padat dan tidak encer. Namun, setelah 6 jam aplikasi, terlihat ulat mengalami diare yang ditandai dengan kotorannya yang encer dan berair. Ulat mengalami kejang-kejang dan tubuhnya mulai mengerut. Bakteri entomopatogen hanya dapat masuk ke dalam tubuh serangga melalui mulut saat serangga makan. Toksin dari Bacillus thuringiensis ini mengganggu saluran pencernaan serangga. Setelah terinfeksi bakteri entomopatogen, ulat sudah tidak nafsu lagi makan. Ulat menjadi lemas dan pergerakannya menjadi lamban, serta ada beberapa ulat yang sudah tidak bergerak sama sekali. Setelah 1 hari, sebagian tubuh ulat mulai menghitam dan ulat sudah tidak berdaya lagi. Dan ini adalah keadaan setelah 2 hari, hampir semua tubuh ulat sudah mulai menghitam dan dipenuhi dengan massa bakteri. Setelah 4 hari, tubuh ulat menjadi sangat lunak, membusuk, dan menjadi pecah. Jadi, bakteri entomopatogen Bacillus thuringiensis dapat mengendalikan ulat pemakan daun jeruk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, kami di sini menyediakan sesi tanya jawab, yaitu dengan menerima 2 pertanyaan saja. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Elisa. Baik, saya Elisa Desnawati ingin bertanya kepada kelompok. Apa saja jenis serangga yang rentan terhadap infeksi mikroba Metarhizium anisopliae? Anisopliae. Jenis serangganya. Iya, yang rentan. Irdawati.
kepada Erda, silakan apa pertanyaannya. Mengapa bioinsektisida mikroba dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan insektisida kimia? Baiklah, kami sudah menerima 2 pertanyaan. Berikan kami waktu untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Baiklah, langsung saja kami menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari Indrawati. Mengapa bioinsektisida mikroba dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan insektisida kimia? Bioinsektisida mikroba dianggap lebih ramah lingkungan karena berasal dari bahan alami, memiliki target yang spesifik, dan tidak memiliki residu berbahaya. Berbeda dengan insektisida kimia yang seringkali sintesis dan beracun, bioinsektisida mikroba juga dapat meminimalis dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Bagaimana, Erdawati? Apakah cukup dengan jawaban dari saya? Atau teman-teman ada yang ingin menambahkan? Tidak. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh rekan saya, Nova. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Elisa, di mana pertanyaannya yaitu apa saja jenis serangga yang rentan terhadap infeksi mikroba Metarhizium anisopliae. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Metarhizium anisopliae itu adalah jenis jamur yang bisa membunuh serangga. Jamur ini bekerja dengan cara menempel pada tubuh serangga, masuk ke dalam tubuhnya, lalu tumbuh di dalam sehingga serangga itu mati. Nah, adapun jenis-jenis serangga yang rentan terhadap infeksi mikroba ini yaitu yang pertama itu rayap, yang kedua ada belalang dan jangkrik, yang ketiga kumbang, dan yang terakhir itu ada kutu daun dan juga kutu putih. Jadi jenis serangga yang lebih rentan terhadap infeksi mikroba itu ada rayap, belalang dan jangkrik, kumbang, bahkan kutu daun dan juga kutu putih. Oke, terima kasih. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami kali ini, bioinsektisida mikroba dan virus merupakan pestisida hayati yang menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur serta virus untuk mengendalikan hama secara spesifik, di mana contohnya yaitu ada Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae atau NPF dan GF. Bioinsektisida ini lebih ramah lingkungan, tidak merusak ekosistem, dan mendukung pertanian dan berkelanjutan dibandingkan insektisida kimia. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.